bukan, itu pengusaha yang bangun. Nah makanya saya mau ingatkan kepada pengusaha-pengusaha khususnya 9 naga, jangan mancing kami marah. Nanti kalau kami umat Islam sudah marah, kalian 9 naga akan kami jadikan 9 cacing. Saudara, itu bangun pagar 30 km pakai bambu betung yang panjang-panjang, hitung aja dah harganya. Itu miliaran. Nelayan dari mana duitnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Timbang Nganggur Official. Mantan petinggi FPI Habib Rizik Syihab ikut angkat bicara soal kejanggalan pagar laut yang saat ini menyita perhatian publik. Habib Rizik mengaku heran dengan keberadaan pagar laut tersebut. Ia meyakini itu bukanlah buatan nelayan setempat. Nah, yang bikin ex-pentolan Front Pembela Islam atau FPI ini makin heran adalah tak satu pun pejabat mengetahui keberadaan pagar laut tersebut. Baru kayak sedikit udah mager laut. Udah gitu anehnya 30 km laut dipagar. Dari RT, RW, lurah, camat, sampai presiden nggak tahu. Lu buta. Tak hanya itu, dalam video ini Habib Rizik juga menyinggung kinerja menteri. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, pagar 30 km tuh pendek apa panjang? Pendek apa panjang? Sekarang saya mau tanya, di pinggir laut kita ada petugas kita tidak? Ada tidak? Pengawas laut ada tidak? Apa iya mereka nggak tahu? Dia mau bodohin rakyat. Ditanya ini bagaimana Pak? 30 km pagar laut. Menteri ditanya nggak ada yang tahu. Ngapain lo jadi menteri? Digaji mahal-mahal nggak tahu. Kacau tidak? Menurut dia, sejumlah pejabat telah berbohong. Ditanya ini bagaimana Pak? 30 km. Menteri ditanya, nggak tahu. Ngapain lu jadi menteri? Digaji mahal nggak tahu. Kacau tidak? Kacau tidak? Mantan imam besar FPI itu menilai pemerintah telah membohongi rakyat. Terkait hal itu, Habib Rizik bersyukur karena banyak nelayan jujur yang melawan ketidakadilan ini. Ia lantas mengultimatum para pengusaha yang diduga terlibat dalam kasus ini. Habib Rizik juga mengingatkan, jangan mentang-mentang banyak duit bisa bawa jenderal untuk menakut-nakuti rakyat atau nelayan. Bukan nggak tahu, udah pada terima sogokan. Nah, dia terima sogokan, dia nggak sangka kalau rakyat marah. Pinggir laut itu milik negara, bukan milik pribadi. Nggak boleh saudara orang main pagar laut sombongnya. Sekarang begitu udah rame apa dia bilang? Enggak, itu swadaya masyarakat, swadaya nelayan. Itu pagar harganya puluhan miliar, terus nelayan yang keluarin duit dari mana? Kacau tidak? Kita ini semua dianggap goblok saudara. Pemerintah anggap kita goblok, menteri anggap kita goblok, DPR anggap kita goblok. Saudara, itu bangun pagar 30 km pakai bambu betung yang panjang-panjang, hitung aja dah harganya. Itu miliaran. Nelayan dari mana duitnya? Tiap hari makan ikan asin, ikan segar dia jual, ikan asin buat di rumah. Betul? Betul? Jangan ngebodohin rakyat saudara. Alhamdulillah nelayan yang jujur masih banyak. Nelayan yang jujur ngomong enggak, itu bukan masyarakat yang bangun, bukan, itu pengusaha yang bangun. Nah makanya saya mau ingatkan kepada pengusaha-pengusaha khususnya 9 naga, jangan mancing kami marah. Nanti kalau kami umat Islam sudah marah, kalian 9 naga akan kami jadikan 9 cacing. Takbir, siap berjuang, siap melawan mereka, siap cacingkan naga. Takbir. Mentang-mentang banyak duit bisa bawa jenderal, nakut-nakutin gua kepret loh. Jangan takut ya kawan, betul? Makanya rakyat yang ada di Tangerang yang di pinggir laut sana terus berjuang.
rebut hak kalian, rebut hak kalian. Kalian punya hak untuk melaut, kalian punya hak supaya lautnya bebas, kalian untuk berlayar, kalian punya hak untuk menjaga tanah kalian, kalian punya hak untuk tetap hidup di tanah kelahiran kalian. Jangan takut dengan 9 naga, premannya atau oknum pejabat yang mendukungnya. Demi Allah, kalau rakyat di sana sudah bersatu, saudara, betul-betul mau menegakkan keadilan, saya akan ajak semua umat Islam rame-rame kita bela rakyat, hancurkan 9 naga, saudara. Takbir, siap berjuang, siap lawan 9 naga, siap jadikan naga sebagai cacing. Takbir. Baru kayak sedikit udah mager laut. Udah gitu anehnya 30 km laut dipagar dari RT, RW, lurah, camat sampai presiden nggak tahu. Lu buta. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, pagar 30 km tuh pendek apa panjang? Pendek apa panjang? Sekarang saya mau tanya, di pinggir laut kita ada petugas kita tidak? Ada tidak? Pengawas laut ada tidak? Apa iya mereka nggak tahu? Dia mau bodohin rakyat. Ditanya, ini bagaimana Pak? 30 km. Menteri ditanya, nggak tahu. Ngapain lu jadi menteri? Digaji mahal nggak tahu. Kacau tidak? Kacau tidak? Bukan nggak tahu, udah pada terima sogokan. Nah, dia terima sogokan, dia nggak sangka kalau rakyat marah. Pinggir laut itu milik negara, bukan milik pribadi. Nggak boleh, saudara, orang main pagar laut. Sombongnya, sekarang begitu udah rame, apa dia bilang? Enggak, itu swadaya masyarakat, swadaya nelayan. Itu pagar harganya puluhan miliar. Terus nelayan yang keluarin duit dari mana? Kacau tidak? Kita ini semua dianggap goblok, saudara. Pemerintah anggap kita goblok, menteri anggap kita goblok, DPR anggap kita goblok. Saudara, itu bangun pagar 30 km pakai bambu betung yang panjang-panjang, hitung aja dah harganya. Itu miliaran. Nelayan dari mana duitnya? Tiap hari makan ikan asin. Ikan segar dia jual, ikan asin buat di rumah. Betul? Betul? Jangan ngebodohin rakyat, saudara. Alhamdulillah nelayan yang jujur masih banyak. Nelayan yang jujur ngomong enggak, itu bukan masyarakat yang bangun. Bukan, itu pengusaha yang bangun. Nah, makanya saya mau ingatkan kepada pengusaha, khususnya 9 naga, jangan mancing kami marah. Nanti kalau kami umat Islam sudah marah, kalian 9 naga akan kami jadikan 9 cacing. Takbir, siap berjuang, siap melawan mereka, siap cacingkan naga. Takbir. Mentang-mentang banyak duit bisa bawa jenderal, nakut-nakutin rob, gua kepret loh. Jangan takut ya kawan, betul? Makanya rakyat yang ada di Tangerang, yang di pinggir laut sana, terus berjuang. Rebut hak kalian, rebut hak kalian. Kalian punya hak untuk melaut, kalian punya hak supaya lautnya bebas, kalian untuk berlayar, kalian punya hak untuk menjaga tanah kalian, kalian punya hak untuk tetap hidup di tanah kelahiran kalian. Jangan takut dengan 9 naga, premannya atau oknum pejabat yang mendukungnya. Demi Allah, kalau rakyat di sana sudah bersatu, saudara, betul-betul mau menegakkan keadilan, saya akan ajak semua umat Islam rame-rame kita bela rakyat, hancurkan 9 naga, saudara. Takbir, siap berjuang, siap lawan 9 naga, siap jadikan naga sebagai cacing. Takbir. Mencabut adalah pemasang dalangnya yang itu sudah terbukti, namanya satu petugasnya diserahkan pada Mehmet mandornya, ya kan? Desa Limo yang sekarang katanya lari ke Subang di kampungnya ngumpet, diperintahkan Gozali alias Engcun atas perintah dari Hanafi Lijaya, dan itu semua adalah orang-orangnya Aguan. Memang sekarang Aguan ada di mana? Nggak tahu, di dalam
ada yang bisik-bisik ke saya, dia udah nggak ada di Indonesia. Dia ketakutan. Karena pertama Prabowo sudah perintahkan pencabutan. Kedua nih youtuber-youtuber nih emak-emak nih ributin soal pengkaplingan laut. Sudah sekarang terbukti tuh bahwa adanya pagar itu untuk reklamasi. Jadi untuk membuat tanah yang ditimbulkan. Berarti sudah ada tanda lain juga. Soal HGB tadi, ini makar. Ini subversif. Maka hukuman bagi pelaku makar dan pelaku subversif mati. Tiga hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa pagar mulai dibongkar, jadi dari laut diangkat. Maka itu harus digantikan oleh aguan. Aguannya yang ditenggelamkan, aguannya dibuat ke laut. Jadi pagarnya diangkat, nah aguannya lelepkan, gitu ya. Itu penggantian namanya. Artinya apa? Kesempatan kita sekarang untuk terus menuntut dan menenggelamkan aguan. Gitu. Kemudian pembongkaran pagar laut juga itu adalah dikombinasikan dengan penangkapan. Nggak bisa, nanti bisa jadi alasan bahwa sudah selesai kok pagarnya nggak ada, walaupun bukti-bukti lain ada. Tapi harus dibarengi dengan penangkapan tuh. Ali Hanafiah, si Encun, Sandi Marta Praja, yang sudah disebut-sebut namanya. Masa nggak bisa diproses yang begitu? Gitu. Nah, yang kedua adalah bahwa aguan ini harus dicekal. Bisa-bisa dia kabur, ya, ke Singapura, ke Cina, gitu. Bisa hilang ini. Jadi seharusnya dengan indikasi-indikasi yang sekarang harus dicekal, ya, ditangkal, ya, nggak boleh bisa kabur dia, gitu. Nah, yang ketiga, ini kan proses hukum. Insya Allah rakyat melalui gugatan hukum ini menang nanti dalam perjuangannya. Ya, kita hancurkan secara hukum dan itu sah. Maka nanti secara politik juga akan diuji apakah Prabowo benar membela rakyat atau Prabowo pura-pura saja membela rakyatnya. Diuji saudara-saudara sekalian. Jadi kita ada dua mazhab. Mazhab percaya pada Prabowo, mazhab tidak percaya kepada Prabowo. Baru seimbang itu. Sehingga ujungnya hukum menang, politik menang, para penjahat dihukum. Dan kalau sudah sekarang terbukti itu bahwa adanya pagar itu untuk reklamasi. Jadi untuk membuat tanah yang ditimbulkan. Berarti sudah ada tanda lain juga. Soal HGB tadi, ini makar. Ini subversif. Maka hukuman bagi pelaku makar dan pelaku subversif mati. Hukum mati minimal 20 tahun. Tapi hukum mati aguan, hukum mati Airlangga, hukum mati Jokowi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi siapa? Ahmad Konstitusi bilang kalau udah pegang bulu-bulu artinya apa? Oke, teman-teman, ini sebetulnya ada sesuatu yang mendesak ya. Satu, bahwa pencabutan pagar laut itu penting, harus ya. Walaupun sebetulnya yang wajib mencabut adalah mereka yang memasang, betul nggak? Betul ya. Nah, di sini sikap ada minimal dua institusi, yaitu Polri dan KKP. Ini Balelo. Fakta-fakta, bukti-bukti sudah nyata sekali, tapi polisi mengatakan belum ditemukan cukup bukti. Nah, kan? Nggak kelihatan. Pagar depan mata tak tampak, ya kan? Aneh gitu. Jadi jangan salahkan rakyat kalau bertanya ada dua kata. Wani, Piro. Wani, Piro. Yang kedua, ini yang lebih seru lagi, Sakti Wahyu Trenggono. Kata Ahmad Konstitusi, begitu berhadapan dengan aguan, dia kehilangan kesaktiannya. Orang-orang udah sangat gembira, rakyat gembira, nelayan gembira dicabutin, malah dia geram kalau kata demokrasi.co.id, ya. Geram, pagar dicabuti, stop. Nanti menghilangkan balak bukti. Lah, yang satu Polri mengatakan belum ketemu bukti-bukti pidana, yang kedua menghilangkan barang bukti. Berarti kan ada bukti takut hilang kan? Nah, ini dua ini kalau mau belain aguan koordinasi dulu ngomongnya biar sama. Biar nggak malu-maluin, biar nggak saling serang. Polisi bilang belum cukup bukti, ya. Trenggono bilang jangan dicabut, nanti hilang bukti. Kan itu bukti berarti kan? Nah, gitu.
Berarti nggak kompak mereka dua itu. Yang kedua, ini adalah bentuk mbalelonya menteri kepada presiden. Bahwa Presiden Prabowo sudah memerintahkan TNI mencabut itu tuh bagus ya. Kita terima kasih walaupun seharusnya kemarin-kemarin. Tapi oke lah, orang bilang nggak apa-apa terlambat daripada tidak sama sekali. Tapi yang satu mesti kita perhatikan adalah bahwa pencabutan pagar laut itu tidak membuat masalah selesai. Pertama, seharusnya mencabut adalah pemasang dalangnya yang itu sudah terbukti namanya satu petugasnya diserahkan pada Mehmet mandornya, ya kan? Desa Limo yang sekarang katanya lari ke Subang di kampungnya ngumpet, diperintahkan Gozali alias Engcun atas perintah dari Hanafi Lijaya. Dan itu semua adalah orang-orangnya Aguan. Tadi Kang Rizal Fadila mengatakan Aguan harus dicekal. Jangan-jangan udah kabur. Emang sekarang Aguan ada di mana? Nggak tahu, di dalam bajunya, di dalam bajunya. Ada yang bisik-bisik ke saya, dia udah nggak ada di Indonesia. Dia ketakutan. Karena pertama Prabowo sudah perintahkan pencabutan. Kedua nih youtuber-youtuber nih, emak-emak nih, ributin soal pengkaplingan laut. Ya. Laut di kapling itu tadi kata teman kita sudah makar. Sudah apalagi namanya? Subversif. Nah ini kabarnya dia udah kabur. Terakhir saya minta Prabowo melengkapi, menyempurnakan sikapnya. Setelah mencabut, tadi menahan dan memidanakan para pelakunya. Dan yang paling nggak kalah penting, dia harus segera mencopot Sakti Wahyu Trenggono sebagai menteri. Karena terbukti Sakti Trenggono ini tidak loyal kepada Prabowo. Terbukti dia justru masih bekerja untuk kepentingan Aguan. Dan ini berarti dia masih menyembah-nyembah kepada Joko Widodo. Betul nggak? Jadi kita tunggu 1-2 hari ini apakah Prabowo akan menunjukkan ketegasannya, menyempurnakan keberpihakannya kepada rakyat dengan cara memecat Wahyu Sakti Trenggono. Makasih banyak. Assalamualaikum. Wallahu a'lamu bishawab. Segala yang baik datangnya dari Allah, dan segala khilaf mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.